يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar ilmu faraid ya, yang telah sampai pada pembahasan tentang asobah. Ada banyak subtopik ya dalam pembahasan asobah ini dan berkaitan dengan tarikh, kemudian dalilnya, jenis-jenisnya, kemudian tingkatan-tingkatannya, dan juga nanti bagaimana mentarjih ya, terkait berbilangnya asobah dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas mulai dari ta'rifnya terlebih dahulu. Ta'riful asobah, pengertian asobah. Al-asobatu fil lughah. Al-asobah, kata asobah ini dalam bahasa maknanya adalah qarabatur rajuli li abih, kerabat seseorang dari jalur ayahnya. Itu secara bahasa.
sumu bil asobah, dinamakan dengan asobah, li'annahum asabu bih, karena mereka mengelilinginya. Asabu maksudnya ay ahatu bih, ya, meliputinya. Wa aslul kalimati ma'khuzun min qawlihi, misal kata ini diambil dari ucapan mereka, ucapan orang Arab. Ini asabal qaumu birrajul, kaum itu melakukan asob terhadap seseorang, iza jatama'u wa ahatu bih, bila mereka berhimpun dan meliputinya, mengelilinginya, min ajlil himayati wad difa', karena sebab perlindungan, himayah, dan juga difa', pertolongan, jadi melindungi ketika diserang musuh, ya, membentenginya. Wa yuqalu lil jama'atil aqwiya, dikatakan kepada kelompok yang kuat, ya, dalam bahasa Arab itu disebut usbah. Ada dalam surah Yusuf ini, ya. Allah Ta'ala berfirman, qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Ini cerita saudara-saudara Yusuf alaihissalam itu hendak mengajak Yusuf ini keluar. Katanya diajak bermain, ya. Lalu ayahnya khawatir jangan sampai pergi itu dia diterkam oleh serigala. Ya, saudara-saudaranya tidak perhatikan. Ya. Kenapa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya untuk meyakinkan ayahnya? Nah, kalau mereka berkata, lain akalahu zi'b, sekiranya dia dimakan oleh serigala, wa nahnu usbah, sedangkan kami ini adalah usbah, kelompok yang kuat. Jumlahnya banyak, ya, saudara-saudaranya itu ada 10 orang, ya, 11 orang. Nah, inna idzal khasirun, sungguhnya kami kalau begitu sungguh merupakan orang yang merugi. Jadi Al-Quran menggunakan redaksi usbah dalam ayat ini. Waktu samal qarabatu asobat, dinamakan kerabat itu sebagai asobat. Li'annahum yahituna bil qaribi 'indal khutb, karena mereka mengelilingi kerabat ketika berbicara. Lihimayatihi wa dafil udwani an, untuk menjaganya dan melindunginya dari musuh, dari perlindungan, ya, terhadap musuh darinya. Itu secara bahasa. Istilahan, secara istilah dalam terminologi ilmu faraid, huwa kullu waris, yaitu semua ahli waris, laisa lahu sahmun muqaddarun sharihun fil kitabi was sunnah, yang tidak ada baginya bagian yang ditentukan secara lugas di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Zalika mislul ibni wa bunil ibni wal akhi syaqiqi wal akhi li abin wal ami syaqiq wal ami syaqiq. Itu seperti putra, ya, ibn. Kemudian ibnul ibn, cucu laki-laki dari putra. Wal akhi syaqiq, saudara kandung. Wal akhi li ab, saudara seayah. Wal ami syaqiq, saudara paman dari ayah kandung. Ini tidak disebutkan sahmun muqaddarun, ya, bagian yang ditentukan, ya, sorry, secara lugas dalam Al-Quran dan hadis. Wa qarabatu haula'i wa amsalihim qawiyah, kerabat pihak ini, orang-orang ini tadi, mulai dari al-ibn sampai al-amusyaki itu dan semisal mereka itu qawiyah, kuat. Li'annahum yaduluna bi wasitatil ab, kerabatan mereka ini, ya, dan orang-orang semisal itu kuat. Kenapa? Karena mereka itu diturunkan melalui jalur ayah, dunal bukan ibu. Jadi tadi itu al-ibn itu kan dari, ya, dari bapak. Kenapa? Karena nasabnya ke ayah. Abnul ibni, akhi syakik, ya, saudara kandung.
Ya, akhun liab juga sama, saudara seayah. Jadi tidak masuk saudara seibu. Demikian pula paman, ya. Paman ini maksudnya saudara dari ayah. Tidak termasuk saudaranya ibu. Ya, itu namanya khal. So, ini kan berarti paman dari jalur ayah. Jadi mereka semua ya dulu Nabi wasitatil ab, turun dari jalur bapak. Dunal bukan ibu. Li'annal idla abiha yad'aful atau yud'iful robah. Karena kalau diturunkan melalui ibu itu melemahkan kekerabatan. Kal akhi minal seperti saudara dari ibu, saudara si ibu ya. Faqad adalah birahimin unsa. Jadi dia turun melalui rahim perempuan. Wa fil ghalibi yakunul aqaribul ladzina yadluna biwasitatil ummi min qabilatin ukhra. Dan biasanya kerabatan yang turun melalui jalur ibu itu dari sisi yang lainnya. Artinya lebih jauh ya. Lebih jauh dibandingkan dari ayah. Wa qad arrafal fardiyun al-asabah. Didefinisikan oleh para ahli faraid sobah itu ta'rifin istilahiyin mujaz dengan tarif ya, atau pendefinisian secara terminologi yang ringkas. Bahwa yaitu apa? Al-asabatu kullu man ya'khudhu kullal mali 'indal infirad. Semua pihak yang mengambil seluruh harta ketika menyendiri wa ya'khudhul baqiya ba'da akhdhi ashabil furudi furudahum, dan mengambil sisa setelah diambil oleh ashabul furud bagian mereka. Tentang ashabul furud sudah paham lah insyaallah ya. Nah, qala fi manzumatil rahbiyah, berkata dalam nazam atau manzumah ar-rahbiyah. Ini matan ar-rahbiyah disebutkan wa hukka nashra bit ta'sib, selayaknya kita mulai masuk pembahasan asabah bikulli qauli mujazin musib, dengan setiap ucapan yang ringkas tetapi tepat. Apa itu? Faqulu man ahraza kullal mal. Ini semua yang menghabiskan seluruh harta minal qarabati awil mawali, baik dari kerabat ataupun dari mawali. Ini kayak konteksnya pembebasan budak ya. Ini tidak ada lagi zaman sekarang. Au kana ma yafdulu ba'dal fardil, ataukah apa yang tersisa setelah pembagian fardu baginya. Bahwa akhul usubatil mufaddalah, itulah saudara yang mendapatkan sobah yang diutamakan. Nah, sekarang kita lihat apa dasar atau dalil sobah ini. Dalilu ala taurithil asobat, dalil atas pewarisan sobat. Dalilu ala taurithil asobati mustamaddun minal kitabi was sunnah. Dalil atas pewarisan asobat ini digali dari Alkitab dan As-Sunnah. Amal kitab, adapun Alkitab, ini Al-Quran, faqauluhu ta'ala, ini firman Allah Ta'ala, ya, yang pertama ini di ayat yang ke-11, surah An-Nisa. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana walad illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus. Nah, perhatikan ungkapan wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus. Jadi faqad nassatil ayatul karimatu ala nasibi kulli minal abawain inda wujudi auladin lil mayyit. Telah dinaskan oleh ayat yang mulia itu atas bagian masing-masing dari kedua orang tua ketika ada anak bagi si mayit. Apa itu? Wahwas sudus, yaitu 1/6. Di awal ayat kan disebut wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya, ya, bagi masing-masing dari keduanya itu adalah 1/6 dari apa yang dia tinggalkan jika baginya ada anak. Gimana kalau tidak ada anak? Ya. Fa illam yakul lahu walad, jika tidak ada baginya anak, wa warithahu abawah, diwarisi dia oleh ayahnya. Nah, berapa bagian ayah kan tidak disebut. Hanya disebut diwarisi oleh ayahnya.
Fali ummihi sulus, bagi ibunya sepertiga. Nah, jadi itu kalau bagian pertamanya tadi kalau ada anak. Wa amma idza lam yakun lil mayyiti aulad, adapun bila tidak ada bagi si mayit itu anak, innal mala yakunu lil walidain, maka sungguhnya harta itu diperuntukkan bagi kedua orang tua. Wa qad zakaratil ayatul karimatu nasibal telah disebutkan oleh ayat yang mulia itu bagian ibu, wa huwa sulus, yaitu berapa? Sepertiga. Walam tazkur nasibal ab, tetapi tidak menyebutkan bagian bapak. Fafahimna annal baqiyas sulusan, maka kita bisa memahami bahwa sisa yaitu 2/3, kan ibunya dapat 1/3 kan? Sisanya 2/3 huwa nasibul ab, itu adalah bagian ayah. Fayakunu irthuhu bitasib, maka pewarisannya melalui jalur asobah. Itu dalil pertama. Wa dalil tsani qauluhu ta'ala, dalil kedua firman Allah Ta'ala. Ini ayat berikutnya. Ini imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang meninggal, tidak ada baginya anak, tapi dia punya saudari, maka baginya, yakni bagi saudari itu setengah apa yang dia tinggalkan, bahwa yarithuha, dan dia juga dapat mewarisinya kalau terjadi kasus sebaliknya. Illam yakul laha walad, jika dia tidak punya anak. Artinya kalau yang meninggal laki-laki, ada saudari yang kemudian yang meninggal tidak punya anak, maka si saudarinya dapat setengah. Kalau sebaliknya gimana? Yang meninggal perempuan, dia punya saudara, tidak punya anak kan? Maka gimana? Ayat ini hanya menyebutkan bahwa yarithuha, dia mewarisinya. Illam yakul laha walad, jika dia tidak punya anak, tapi berapa bagiannya nggak disebut. Ya. Jadi faqad dalatil ayatul karimatu ala annal akhash syaqiq laisa lahu fardun muqaddar. Ditunjukkan oleh ayat yang mulia itu bahwa saudara kandung tidak ada baginya bagian yang ditentukan. Innama yakhudhu kullal mal. Tidak lain dia memperoleh seluruh harta idza lam yakul laha walad, jika tidak ada baginya bagi perempuan itu anak, saudarinya. Fa inna qaulahu ta'ala wa huwa yarithuha, karena sungguhnya firman Allah Ta'ala di atas wa huwa yarithuha, wah dia mewarisinya tanpa disebut berapa, yushiru ila annal mala kullahu lah, memberi syarat bahwasanya harta itu seluruhnya untuknya, untuk si laki-laki itu. Hadza huwa ma'na al-asabah. Inilah makna asabah. Ya, dari Al-Qur'an ya beberapa ayat tadi. Kemudian dari as-sunnah bagaimana? Wa ammad dalilu minas sunnati fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari as-sunnah, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikan faraid kepada pemiliknya. Faraid ini jamak dari fard. Bagian-bagian fardu. Berarti diberikan kepada ashabul furud. Ya. Kemudian fama baqiya, apa yang tersisa, fali uli rajulin zakar, maka itu bagi ahli waris laki-laki. Ya, rajulin zakar. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi wa ma'nal hadis syarif, mana hadis yang mulia itu apa? Ai'atu kulladzi fardin fardhah. Berikan setiap pemilik fardu itu fardunya. Ya, yang berhak dapat setengah, sepertiga, seperempat, nah itu kasih. Wa ma baqiya ba'da zalika minal miras, apa yang tersisa ya berlebih setelah itu dari harta warisan, fadfa'uhu li aqrabi ashabati minaz zukur, maka berikanlah itu kepada kerabat yang paling dekat ashabah dari kalangan laki-laki. Kenapa ada tambahan rajulun zakar itu? Sudah rajul ada zakar lagi tambahannya. Wa inna ma dzukira fil hadis lafzatu zakar. Tidak lain disebutkan dalam hadis itu redaksi zakar. Faqala fali uli rajulin zakar. Ma'a anna ar-rajula la yakunu illa zakara. Padahal rajul itu kan tidak mungkin kecuali laki-laki. Kalau disebut rajul kan sudah otomatis laki-laki. Nah, kata Sobuni rahimahullah, wa dzalika lidaf'it tawahhum. Itu untuk menampik persepsi
Ya, menampik dugaan hatta la yazunna ahadun, sehingga tidak ada ya seorang pun yang mengira annal murada min lafzi rajuli huwal kabir, bahwa yang dimaksud dari lafaz ar-rajul itu maknanya adalah al-kabir, sudah tua. Karena biasanya orang Arab itu kan nyebut rajul itu untuk laki-laki dewasa. Gimana kalau anak-anak? Nah, jadi bisa jadi ada yang menganggap al-kabir atau al-qadir. Rajul itu juga menunjukkan kemampuan, ya, kekuatan. Inna tifla, sungguhnya anak kecil, wa in kana radian, meskipun masih menyusui, yastahiqul irsa bitasib, tetap berhak memperoleh warisan melalui asobah ini. Wa ya'khudzu kullal mali 'indal ifrat, dan mengambil seluruh harta ketika sendiri. Wa hadza huwa sirru fi kalimat zakat. Ini merupakan rahasia pada kata zakat tadi. Kalau hanya tanpa menyebut zakat itu bisa saja ada yang mengira, oh kalau anak kecil nggak bisa dikasih seluruh harta. Masa ada anak kecil kemudian dia menghabiskan semuanya, misalnya tuh. Tapi Tasawuf rahimahullah disebutkannya redaksi zakat untuk menampik itu. Nah, sehingga meskipun masih kecil, masih menyusui sekalipun, nah, dia dapat memperoleh seluruh harta ketika sendiri. Baik ya. Nah, sekarang kita lihat aqsamul asobah, bagian atau jenis asob. Qasimul asobah itu ila qismain. Terbagi asobah itu menjadi dua. Ini asobatun atau asobatin nasabiyatin wa asobatin sababiyah. Ada asobah nasab, ya, asobah secara nasab, ada juga asobah secara sebab. Ya. Apa itu nasabiyah? Fan nasabiyah itu hiyallati takunu bisababin nasab. Nasabiyah itu adalah asobah yang disebabkan karena nasab. Wa ammas sababiyah itu hiyallati takunu bisababil id. Adapun sababiyah itu adalah asobah karena adanya sebab al-id, pemerdekaan. Ini sekarang sudah tidak ada. Ya, fa inna sayyidal mu'tiqa yarithu 'atiqahu 'abdahul mamluk allazi 'ataqah. Karena sesungguhnya tuan yang memerdekakan itu mewarisi yang dimerdekakannya, yakni hambanya yang tadi dimiliki, yang telah dia merdekakan, idza lam yakul lahu warithun minan nasab. Jika si budak itu tidak ada baginya ahli waris dari nasab. Jadi kalau ada budak dimerdekakan, ya, lalu dia meninggal tapi tidak ada ahli warisnya, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya tadi. Mu'tik. Itu namanya asobah sababiyah. Nah, jadi fa inda dzalika yarithuhu sayyidul mu'tiqu jazaa'a ihsanihi wa ma'rufihi lah. Maka ketika itu ia diwarisi oleh tuan yang memerdekakan sebagai balasan atas perbuatan ihsan dan ma'rufnya kepada si budak tadi, mantan budak. Tetapi berhubung ini sudah tidak ada lagi, maka kita tidak perpanjang pembahasan tentang asobah sababiyah. Ya, kita langsung kita pertajam yang sekarang asobah nasabiyah. Anwa'ul asobatin nasabiyah. Ini jenisnya. Wal asobatun nasabiyah itu hiyal aslu fil irs. Asobah nasabiyah itu merupakan asal atau pokok dalam pewarisan. Wa tanqasimu ila salasati aqsam, terbagi ke dalam 3 jenis. Ini ada 3. Awalan, yang pertama asobatum bin nafs. Istilahnya ini asobah bin nafs. Nanti ada pendetailannya. Yang kemudian yang kedua asobatun bil ghair. Yang ketiga salisan asobatun ma'al ghair. Ini kalau mau diterjemahkan sederhana, asobah bin nafs itu dia asobah dengan sendirinya. Tanpa ada sebab lain, pokoknya dia otomatis asobah. Beda dengan asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini asobah karena ada pihak lain. Kalau tidak ada pihak lain, dia bukan asobah. Si A itu menjadi asobah lantaran adanya pihak lain. Kalau asobah mal ghair ini, dia menjadi asobah ketika bersama dengan pihak lain. Dia berserikat. Berserikat sama-sama dalam asobah. Ada kemiripan tapi berbeda ya. Insya Allah nanti kita akan detailkan satu persatu.
Wa idza utliqat kalimatul asobati biduni qayyid, jika dimutlakkan kata al-asobah tanpa ada qayyid, tanpa ada keterangan tambahan, hanya disebut asobah, fa innahu la yuradu minha illa al-qismul awwal. Sungguhnya tidak ada yang dimaksudkan dari kata itu kecuali jenis pertama. Jadi kalau ketemu dalam kitab-kitab faraid asobah saja tanpa ada menyebut bin nafsi bil ghairi atau mal ghair, maka itu yang dimaksud adalah asobah bin nafs. Asobah dengan dirinya sendiri. Yang defaultnya begitu. Kalau hanya disebut asobah secara mutlak, maka itu berlaku untuk jenis al-asobatu bin nafs. Wa idza urida tsani awis salis, jika yang dimaksudkan adalah yang kedua atau ketiga, innahu yuzkaru muqayyada, maka dia disebut dengan dengan tambahan keterangan. Ya, diberi qayyid, diberi keterangan tambahan. Yuqal, dikatakan asobatun bil ghair. Jadi ada tambahan bil ghairnya. Asobatum ma'al ghair, gitu ya. Jadi jangan menyebut asobah 2 dan 3 hanya dengan asobah. Nanti akan dipersepsikan sebagai asobah pertama. Wa sanubayyinu hukma kulli naw'in min hadhil anwa'i bitafsil insyaallah. Kita akan jelaskan hukum masing-masing jenis ya, di antara jenis-jenis ini secara rinci insyaallah. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau diskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan pengantar tadi tentang asobah. Baik masalah pengertian maupun dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, serta sedikit pembagian ya, meskipun sekarang pembagiannya sudah relatif tidak terpakai ya, sehingga hanya satu macam saja yang ada, asobah nasabiyah. Asobah sababiyahnya hanya konsep saja, sudah tidak ada lagi sekarang. Silakan kalau ada ya. Ya, ada. Oh ya. Baik, kita lihat sedikit asobah jenis pertama. Yang pertama dulu. Asobah apa? Bin nafsi atau biasa disebut al-asobah saja secara mutlak. Al-asobatu bin nafsi huwa zakarun la yadakhulu fi nisbatihi ilal mayyiti unsa. Asobah bin nafsi itu adalah laki-laki, hanya laki-laki. Tidak ada asobah bin nafsi perempuan ya. Tidak masuk dalam penisbatannya kepada mayit itu satupun perempuan. Jadi semua asobah bin nafsi itu pasti laki-laki. Walahu jihatun arba'ah. Dia punya 4 arah. Ya, arahnya ada 4. Murattabatun kal'ati, yang secara tertibnya sebagai berikut. Itu disusun urutannya ya, secara urutan berikut ini. Yang pertama ada namanya jihatul bunuwah. Ya, arah atau jalur anak. Watashmulu abna al-mayyit. Ini mencakup anak-anak laki-laki si mayyit. Summa abna'uhum. Kemudian anak-anaknya abna'ul mayyit. Berarti ibnul ibni. Mahma nazala, terus ke bawah. Ini namanya jalur apa? Bunuwah. Jalur anak. Yang kedua, jihatul ubuwah. Jalur ayah. Jalur bapak. Tashmulu abal mayyit, ini mencakup bapaknya si mayit. Summa jaddahus sahih, kemudian kakeknya yang sahih. Ingat istilah kakek sahih itu apa? Abul ab atau abal ab, bapaknya si bapak. Wa in ala, terus ke atas. Jalur ketiga jihatul ukhuwah, jalur saudara. Jadi ada bunuwah, ada ubuwah, ada ukhuwah. Cara bacanya dengan dhamma. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah. Yang populer kan ukhuwah ya. Ukhuwah ini watashmulul akhas syaqiq, mencakup saudara kandung. Summal akhali ab, kemudian saudara seayah. Ya, summa benal akhis syaqiq, kemudian putra dari saudara kandung. Bisa dipahami itu? Ponakan. Summa benal akhili liab, kemudian putranya saudara sebapak, keponakan juga tapi dari saudara sebapak.
mahma nazala terus ke bawah. Berarti kan ini kan semuanya jalurnya bapak semua ini kan? Nah, jalurnya laki-laki semua. Tapi ini jihatul ukhuwah. Fajihatul ukhuwati qasiratun 'alal ikhwatil asyiqai wal ikhwati li abin wa abnaikul. Nah, jalur ukhuwah ini terbatas atas saudara kandung dan saudara sebapak saja dan juga anak-anak masing-masing. Jadi anaknya saudara kandung atau anaknya saudara sebapak. Saudara seibu gimana? Enggak. Amal ikhwatu li ummin fahuwa ashabu fard. Nah, adapun saudara-saudari seibu, maka mereka itu adalah ashabu fard, bukan asobah. Wala yakununa asobah. Li'annahum yadluna bil karena mereka turun melalui ibu. Ya, jalurnya ibu kan. Sementara tadi asobah itu kan semuanya bil ab. Kemudian yang terakhir, saya nomor 4 itu ya. Kita terusnya nomor berapa? Harusnya 4 ya. Kan 4 macam tadi kan. 3 tadi sudah tuh. Nah, jiha yang keempat, jihatul umumah. Ini arah paman. Arah paman, tapi hanya paman dari bapak ya. Karena orang Arab itu sekali lagi membedakan paman dari jalur bapak dengan paman dari jalur ibu. Nah, ini jalur bapak saja. Wa tashmulul amma syaqiqa wal amma li abin wa banal ammi syaqiqi wa banal ammi li abin mahma nazal. Mencakup paman dari bapak ya, sekandung, kandung, juga dari jalur bapak saja. Nah, sebapak. Ya. Wa banal ammi syaqiq, putranya kandung, kemudian putra dari paman sebapak. Mahma nazala terus ke bawah. Wa hadhil jihatu murattabatun bihadza syak. Arah-arah yang 4 ini tadi, ini memang urutannya begitu. Murattabah. Jadi tertibnya begitu. Ya, dengan bentuk ini. Jadi sesuai urutan 1 2 3 4 ya. Jadi fajihatul bunuwati muqaddamatun ala jihatil ubuwah. Arah anak yang nomor 1 itu lebih didahulukan atas arah ayah. Nah, penting urutan ini karena nanti kaitannya dengan tarjih. Kalau semuanya ada gimana? Harus didahulukan yang paling tinggi. Wajihatul ubuwati muqaddamatun 'alal ukhuwah. Sementara jalur ayah itu lebih didahulukan daripada jalur saudara. Wahakasa seterusnya begitu. Di pokoknya urut itu 1 2 3 4. Berarti nomor 1 bunuwah. Yang kedua apa? Ubuwah. Yang ketiga ukhuwah. Yang terakhir umumah. Itu urutannya. Nah, sekarang kita lihat hukmul asabati binafsi. Hukum ya seputar asabah binafsi. Alimna, kita sudah tahu mimma taqaddam ya atau kita telah mengetahui dari pembahasan terdahulu annal asabata binafsihi lahu jihatun arba, bahwa asabah binafsi ini punya 4 arah atau punya arah yang 4. Wa annal irsa yakunu baina hadzal nau'i bitartib, dan bahwasanya pewarisan itu terjadi di antara jenis ini secara tertib sesuai urutan. Tadi realnya begini, fa iza wujida wahidun min haula, kalau didapati satu dari mereka ini, akhazal mala kullah, dia mendapatkan harta itu seluruhnya. Jadi kalau ahli waris cuma salah satu saja, ahli waris dari semua hanya satu orang, nggak ada lagi ahli waris lain, hanya satu orang dari asabah binafsi ini, maka dia mengambil semua. Kalau ada ahli waris lain ya dibagi dulu kepada ashabul furud. Tapi kalau yang sendiri otomatis. 100% yang Ya, ashabah binafsi itu begitu. Hanya ada satu orang, siapa? Hanya ada paman. jarang ini. Ya, meskipun jarang. Tahu ya? Tahu. Waris tunggal. Tidak, waris tunggal itu belum tentu anak. Bisa saja saudara, kan ada 4 jalurnya itu. Ya, bisa bapaknya, bisa anaknya, bisa saudaranya, bisa pamannya. Meskipun ada urutannya ya. Atau akhadha ma baqiya ba'da sihami ashabil furud. Dia memperoleh apa yang tersisa setelah bagian ashabul furud.
Wa iza istaghraqatit tarikata ashabul furud, jika telah dihabiskan harta peninggalan itu oleh ashabul furud, falam yarasal, tidak ada warisan baginya. Nah, itu resikonya juga sobah ini, ya. Kalau ada ahli waris lain, habis oleh ahli waris lain, maka dia nggak dapat apa-apa. Karena kan dapatnya sisa dia. Contohnya begini. Wa dzalika kama iza matatiz zaujah. Yang demikian itu seperti jika mati seorang istri. An-zauj, dia meninggalkan suami. Ini kasus istri. Perempuan berarti ya. Perempuan meninggal. Ada suaminya. Kemudian siapa lagi? Wa ukhtin syaqiqah. Dia ada saudari kandung. Berarti dia punya orang tua. Ini orang tua yang di atas. Saudarinya di sini. Kandung. Ini ahli waris. Kemudian wa akhin li'ab. Juga ada saudara tapi hanya sebapak. Jadi kalau ini bapaknya, nggak pernah ini bapaknya sudah meninggal ya. Ya. Dia punya saudara dari sini. Bapaknya ada anak lain, ya, ini bersaudara, tapi saudaranya sebapak akhun ya, saudara laki-laki. Kalau yang ini nggak ada urusan. Kalaupun dia masih hidup terus sudah mati kan nggak ada urusan. Karena kan patokannya ini kan, ininya bapaknya sudah nggak ada. Ini berarti juga ibunya sudah nggak ada ini, sudah nggak ada ya. Gitu ya. Maka gimana? Fa inna zauja lahun nis. Suami dapatnya berapa? Setengah. Karena nggak ada anak kan? Aturan suami itu kalau tidak ada anak ya setengah. Kemudian wasyaki qatalah hanis. Nah, saudari kandung ini juga sama setengah. Habis kan? Setengah dengan setengah habis kan? Nah, ini ya secara teori, ini dapat sisa dia secara teori asal. Walam yabqa lil akhi li abin syai'. Ya, walam yabqa lil akhi li abin, tidak tersisa bagi saudara seayah sesuatu pun, sedikit pun tidak ada. Di annal furuda qad istaghraqat jami'at tarikat. Karena furud, nah ini bagian ini, setengah-setengah ini ya telah menghabiskan seluruh harta. Ya, itu resikonya asobah bin nafs ini. Dia bisa saja kehabisan. Tapi kalau Anda sebagai anak nggak usah khawatir, itu selalu dapat itu. Tidak ada ceritanya Ibnu Nuni. Bukan paling pertama, dia tetap paling terakhir dapatnya. Ya, tapi pasti dapat dia. Dan paling banyak. Ya, rahasianya nanti karena dia banyak menghalangi. Banyak menghalangi ahli waris lain. Keberadaan dia menghalangi banyak ahli waris. Karena itu tidak mungkin dia kehabisan. Pasti dia meskipun sisa, umumnya paling banyak. Tapi kalau ini kan kebetulan kasusnya akhun li'ab. Nah, ini akhun li'ab ini ya bisa kehabisan dia. Wa amma iza ta'addadu. Adapun bila berbilang mereka itu. Maksudnya berbilang berbilangnya asobah ini maksudnya ya. Wujida minal asobati binafsihi aktsaru min wahid. Nanti didapati dari asobah binafsi ini lebih dari satu orang. Gimana? Fayakunu terjihu hasbal ati. Maka pentarjihan ya, atau pengunggulannya sesuai urutan berikut. Jadi ada model tarjihnya. Kita mentarjih, misalnya asobah bin nafs itu ada 3 orang. Apakah semua dapat? Nggak mungkin. Ujung-ujungnya nanti dapat sisa. Itu kan tidak mungkin dapat 3-3-nya. Satu orang saja itu. Ya. Nah, gimana? Awalan at-tarjihu bil jihah. Kita mentarjih berdasarkan arah tadi. Makanya urutan tadi itu penting. 1, 2, 3, 4 itu. Idza ta'addala 'asabatu bi nafsihi fa innahu yakunu tarjihu bil jihah. Bila berbilang asabah bi nafsi, maka tarjih itu dengan arah tadi, berdasarkan arah. Ya. Gimana? Fatuqdamu jihatul bunuwati ala ghairiha minal jihad. Didahulukan arah bunuwah yang nomor 1 kan? Atas selainnya ya, dari jihad yang lain maksudnya. Fa ya'khudhu abna al-mayyitil mala kullahu aw ma yabqa ba'da akhdhi ashabil furudi sihamahum. Maka diambil oleh anak-anak
laki-lakinya si mayit, harta itu seluruhnya atau apa yang tersisa setelah diambil oleh ashabul furud bagian mereka. Fa idza lam yujadil abna, jika tidak didapati anak-anak laki-laki dari si mayit, fa abna'uhu, maka anaknya lagi. Maksudnya anak laki-lakinya si anak laki-laki yang tidak ada itu. Paham maksudnya ya? Ya. Jadi kalau misalnya di sini ada anak laki-laki namanya ibnun, kalau banyak abna, berarti dia mendapati asobah bin nafs. Ini nggak jadi dapat ini sebagai asobah bin nafs, dapatnya ini. Dan ini pun juga nanti nggak dapat karena dia menghalangi saudara. Dihabiskan atau Ya, jadi ini juga nggak dapat 1/2 kan, karena ada anak dia dapatnya berapa? 1/4. Nah, sisanya ya si laki-laki 3/4. Atau kalau dia nggak ada, ini bisa digantikan posisinya oleh si anaknya dari anak laki-laki, gitu ya. Itu maksudnya. Kalau dulu Apa? 2 anak laki-laki. Sama, berserikat nanti. Berserikat mereka sebagai asobah Bapak bin nafs. Ini misalnya sini ada ini ya. Nah, 2 orang ini. Ya, nanti 3/4 ini dibagi berdua. Gitu ya. Mana tadi? Jadi, kalau tidak didapati al-abna, ya, fa abna'uhum wa in nazalu. Maka anak-anaknya lagi terus ke bawah. Di annahum yaqumuna maqamahum, karena mereka menempati posisinya. Nah, jadi kasus di sini fa iza mata an ibnin wa abin wa akhin syakik. Ya, jika seorang meninggal, mata ini berarti laki-laki yang meninggal kan? Meninggalkan anak. Ini kasus baru ya. Seorang laki-laki meninggal. Ya, dia punya anak. Anak laki-laki ibnun. Siapa lagi? Kemudian wa abin, bapak. Berarti ada bapaknya di sini. Nah, siapa lagi? Wa akhin syakik, saudara kandung. Nah, bapak berarti dia punya saudara kandung di sini ya. Nah, ini. Nah, gimana ini? Nah, fal asobatu huna huwal ibn. Ini kan sebetulnya secara teori ini kan asobah semua toh. Ini asobah dari jalur ubuah. Ini asobah dari jalur ukhuwah. Ini asobah dari jalur bunuah. Nah, tapi karena bunuah nomor 1 ya itu didahulukan. Jadi fal asobatu huna huwal ibn. Asobah di sini adalah si putra. Nah, ini dia asobahnya. Ya, li'anna jihatal bunuwati muqaddamatun ala baqiyatil jihad. Karena arah bunuwah tadi itu lebih didahulukan atas arah lainnya. Wal abu atau wal abas sahibu fardin. Sementara bapak dalam kasus ini dia adalah sabul furud sebetulnya. Hah? Sabul furud. Berapa bagiannya? Berapa? Bapak. Ini bapak ini. Dia bukan asobah di sini. Dari itu. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu in kana lahu walad. Ya, jadi dapat berapa? Ya, sudus. 1/6. Ya, tadi kan kita bahas itu di mana itu? Ayat berapa tadi? Ya. Wa li abawaihi, ayah 2 orang tua ya mendapatkan apa? 1/6 in kana lahu walad, kalau ada walad. Jadi di sini dia bukan asobah lagi, tapi ashabul furud yang dapatnya 1/6. Ya wala syai'a lil akhi syakik, tidak ada lagi sesuatu bagi saudara kandung. Ini nggak dapat lagi ini. Kenapa? Karena sisanya ya 5/6-nya dihabiskan oleh ya si apa namanya? Anak ya. Di anna jihatahu mutaakhiratun. Karena jihahnya atau arahnya ya belakangan. Dikalahkan oleh jihatul bunuwah tadi. Hagaza, demikian seterusnya. Wa yuzamma haza, dinamakan ini, yakni tarjih seperti ini, dinamakan takdiman bil jihah. Ya, pendahulu atau prioritas berdasarkan jihah. Atau tarjihan bil jihah, atau tarjih berdasarkan jihah. Wa yustasna min haza, dikecualikan dari model tarjih ini, tarjih bil jihah ini. Nah, ini at-tarjih bil jihad. Ya, maksud saya adalah tarjih dengan jihad.
Dikecualikan apa? Al ikhwatul asyiqa'u auli abin ma'al jad. Saudara-saudari kandung atau saudara-saudara kandung atau seayah bersama adanya kakek. Kakek itu kan sebetulnya jalurnya ubuah. Ya, harusnya kan dia berarti lebih didahulukan daripada ukhuwah. Nah, tapi khusus untuk kakek. Makanya nanti ada topik sendiri namanya al-jaddu wal ikhwah. Ya, ada topik sendiri tentang kakek bersama saudara. Fa inna jihatahum muta'akhiratun an jami'i jihatil ubuwah. Sungguhnya arahnya mereka ini ikhwah syiqa dan toliab itu sebetulnya lebih belakangan dibandingkan jihad atau arahnya ubuwah. Walakinnahum yarisuna ma'ah. Tetapi mereka tetap mewarisi bersama kakek. Ala ra'i rajihil ladzi huwa mazhabu Zaid bin Tsabit. Berdasarkan pendapat yang rajih yang unggul ya, yaitu mazhabnya Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala. Meskipun berarti ada pendapat lain yang tidak menurut ini. Kama sanubayyinuhu insyaallah fi bahsi mirasil jaddi mal ikhwah. Sebagaimana kami akan menjelaskannya insyaallah dalam pembahasan kewarisan kakek bersama saudara. Nanti ada topik al-jaddu wal ikhwah. Itu khusus topik khusus itu, pengecualian. Wallazi tasiru alaihi al-mahakim syar'iyyatul yaum, dan itulah yang dilakukan oleh mahkamah syariah pada masa sekarang ini. Pendapat itu yang diadopsi maksudnya. Pendapat bahwa kakek bersama dengan saudara itu sama-sama mewarisi. Tapi insya Allah ada topik sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua, sanian at-tarjihu bid-darajah. Tarjih dengan darajah. Apa maksudnya tarjih darajah? Bukan berdasarkan jihad. Jadi, wa idza ta'addada al-'asabatu bi nafsi, jika berbilang asabah bi nafsi, wattahadu fil jihad, tetapi menyatu dalam jihad. Jihadnya sama. Kan tidak bisa ditarjih berdasarkan model tadi. Misalnya saudaranya atau banyak atau dari jalur anak misalnya atau sama-sama jalur anak. Ada anak ada cucu misalnya. Jadi bainahum, jadi karena tarjihu bainahum bidarajah, maka tarjih di antara mereka itu berdasarkan derajatnya. Ya, bukan berdasarkan jihad tapi derajat. Jadi fayuqaddamu aqrabuhum darajatan 'alal mayyit. Didahulukan yang paling dekat derajatnya atas mayit. Famasalan, sebagai contoh. Idza mata 'ani ibnin wa bani ibnin. Jika seorang meninggal, ya, meninggalkan putra dan cucu laki-laki dari putra. Ada ibnun, ada ibnu ibnin. Maka gimana? Ya, falmi. Ini kan sama-sama jalurnya bunuah. Sama-sama jalur anak kan? Maka falmirasu kulluhu lil ibni wala syai'a li ibnil ibn. Maka warisan itu seluruhnya untuk putra dan tidak ada sesuatu pun untuk ya cucu laki-laki dari putra. Mengapa? Li'anna darajatal ibni aqrab. Karena derajat putra lebih dekat. Fayakunu huwal asabah, maka dialah yang menjadi asabah. Wa kadzalika idza wujida akhun li abin wa ibnu akhin syaqiq. Demikian pula jika didapati saudara seayah dan putra dari saudara kandung. Bisa dibayangkan kan ya? Dia saudara. Ya, ada kasus saudara. Seorang meninggal dia ya, tapi dia punya saudara. Bukan saudara kandung, bukan ke sini, tapi ini bapaknya, tapi sudah meninggal juga ya. Nah, dia punya saudara dari sini, namanya saudara saya. Ya. Kemudian dia juga punya ibnu akhin syaqiq. Dia punya putra dari saudara kandungnya. Jadi dia punya saudara kandung di sini kan. Tapi saudara kandungnya udah tidak ada, udah meninggal. Hah? Tapi si saudara kandung ini punya anak. Nah, ini namanya putra dari saudara kandung. Ibnu akhin syaqiq. Paham ya? Ini asobah juga sebetulnya. Ini juga asobah. Nah, mana yang dipakai? Ini kalau disebut jihad sama. Nah, ini jalurnya apa? Sama-sama jalur ukhuwah. Sama-sama jalur
saudara. Jadi nah tadi itu fal jihatu wa in kanat wahidah, arahnya meskipun sama satu ya, wa jihatul ukhuwah, yaitu sama-sama jalur ukhuwah, illa anna darajata mutafawitah, tetapi tingkatannya berbeda. Tingkatan kedua sobah ini berbeda. Fal akhu li abin darajatuhu aqrabu min ibnil akhi syakik. Saudara sebapak itu derajatnya lebih dekat dibandingkan putranya saudara kandung. Nah, ini dianggap lebih dekat ini. Lebih dekat daripada karena dia masih turun lagi ke bawah. Nah, ini pasti sampingnya. Ya. Maka dianggap apa? Lebih dekat. Jadi fayakunul malu lil akhi. Maka harta itu bagi saudara. Ya, meskipun dia saudaranya sebapak. Ini yang dapat sobahnya. Karena lebih dekat. Isam hadza taqdiman bid darajah. Ini dinamakan takdim atau tarjih berdasarkan derajat. Jadi jihahnya sama. Jadi kita tidak bisa memakai tarjih model pertama. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Salisan at-tarjihu bi quwwatil qarabah. Tarjih berdasarkan kekuatan kekerabatan. Kalau tadi derajat, ini quwwatul qarabah. Gimana maksudnya? Wa idza tahadu fil jihati wad darajah. Mereka menyatu dalam jihah, sama-sama jihahnya, derajatnya juga sama. Terus gimana dong? Karena tarjihu bi quwwatil qarabah. Maka tarjihnya itu berdasarkan kekuatan kekerabatan. Faman kanat qarabatuhu aqwa, kana huwal asobah. Siapa yang kekerabatannya lebih kuat, maka dialah yang menjadi asobah. Contoh ini, fa fi akhin syaqiqin wa akhin li'ab. Gimana? Kalau tadi kan kasusnya si anaknya ini. Nah, bagaimana kalau kasusnya bukan anaknya, tapi akhun syaqiq? Memang saudara kandungnya yang ada. Saudara kandung banding saudara sebapak. Ya. Jadi mana tadi? Ya. Fafi akhin syaqiqin wa akhin li'ab. Dalam kasus ahli waris itu adalah akhun syakik, saudara kandung, wa akhun li'ab, dan ada saudara sebapak. Gimana? Maka al-malu kulluhu Mana nih? Al-mirasu kulluhu lisyakik. Ya, miras atau kewarisan itu, atau harta warisan seluruhnya untuk saudara kandung. Wala syai'a lil akhi li'ab. Tidak ada sedikit pun untuk akhun li'ab. Jadi kalau kasusnya begini, ya si saudara sebapak malah nggak dapat. Karena meskipun jihahnya sama, darajahnya juga sama, ini sama nih, sampingnya nih. Beda dengan kasus sebelumnya tadi, beda derajat dia kan, satunya di bawah. Ini sama nih derajatnya, tingkatannya sama. Tetapi dari sisi kedekatan lebih dekat si saudara kandung daripada saudara bapak. Bisa dipahami kenapa dia lebih dekat? Karena bapak dan ibunya sama. Ini ayah ibunya sama nih. Kalau saudara sebapak itu yang sama bapaknya saja. Jadi kekerabatannya lebih kuat yang kandung. Ini yang dimaksud dengan qaqarobah. Wa fi ibni akhin syaqiqin wa ibni akhin li'ab. Nah, dalam kasus ibnu akhin syakik, ini lagi punya anak nih. Ininya nggak ada, tapi dia punya anak. Punya anak nih. Ini sama juga nggak ada, tapi dia punya anak. Jadi dalam kasus ahli waris itu adalah putra dari akhun syakik dan putra dari akhun li'ab, maka gimana? Al-malu kulluhu libnil akhi syakik. Ya jelas, harta juga semuanya diberikan kepada putranya saudara kandung, bukan putranya saudara sebab. Nah ini sama dari jihah, sama-sama ukhuwah, sama dari darajatnya, sama setingkat, tetapi lebih dekat dari segi kerabatan si ibnul akhi syakik. Ya, saya paham ya? Nah lagi nih. Wa kadzalika fi ammin syakikin wa ammin li'ab. Demikian pula dalam kasus paman syakik dan paman sebapak. Sama juga kan?
Berarti yang syakik yang didahulukan, dah. Ya, jadi al-malu kulluhu lil ammi syakik. Harta seluruhnya bagi paman syakik, la syai'a lil ammi li'ab. Tidak ada sedikit pun untuk paman li'ab. Laisa ma hadza taqdimu bi quwwatil qarabah. Dinamakan takdim ini atau tarjih ini sebagai berdasarkan kuwatul qarabah. Ya, gitu ya. Kemudian ada tambahan di sini, beliau tambahkan wayam bagi anulahiz. Ya, anulahizahuna perlu untuk kita tambahkan di sini annat taqdima bi quwwatil qarabah, bahwasanya takdim berdasarkan kekuatan kekerabatan atau tarjih model 3 ini la yakunu fi jihatail bunuwati wal ubuwah, tidak berlaku dalam dua jihah, yaitu bunuwah dan ubuwah. Jadi hanya pada ukhuwah dan umumah. Jadi wa innama yakunu fi jihatail ukhuwati wal umumah. Jadi hanya berlaku untuk jihad 3 dan 4. Ya, 1 2 nggak dipakai. Ya. Wa tarjihu bituruqil lati zakarnaha, model tarjih berdasarkan metode yang telah kami sebutkan di atas 1 2 3 itu ya, bil jihati wa bid darajati wa bi quwwatil qarabah. Dasarnya apa? Mabniyun ala qaidatin zakarahal alimul fardiyul ja'bari rahimahullahu fi baitin wahidin hisqal. Ini didasarkan atas sebuah kaidah yang disebutkan oleh al-alim al-fardi ahli faraid ya. Namanya al-Ja'bari rahimahullahu taala dalam bait yang satu, bait tunggal, ketika tatkala beliau berkata fal jihatu taqdimu summa bi qurbihi wa ba'dahu mat taqdima bil quwwati ja'ala. Maka berdasarkan jihad, berdasarkan arah, takdim itu prioritas. Jadi prioritas satunya adalah jihad. Summa bi qurbihi, kemudian berdasarkan kedekatannya. Ini qurbut darajah. Kemudian yang ketiga wa ba'dahuma, setelah keduanya adalah at-taqdima bil quwwati ja'ala, prioritas berdasarkan kekuatan kekerabatan. Jadikanlah gitu. Ya. Kemudian beliau menutup pembahasan tentang tarjih ini ya, tentang kenapa didahulukan limaza yuqaddamul ibnu 'alal ab, lebih didahulukan anak daripada bapak. Tadi kan disebut bunuah itu lebih tinggi daripada ubuah. Hah? Kenapa lebih didahulukan? Fa'in qil, jika dikatakan innal ibna wal aba, bahwa putra dan bapak darajatahuma wahidah, derajatnya satu. Artinya kan hanya satu tingkat. Cuman bedanya satu tingkatannya ke bawah, satu tingkatannya ke atas. Tapi sama-sama satu. Fil qarabati wal intisabi ila syakhs, dalam kekerabatan dan penisbatan atau nasab kepada seseorang. Jadi hanya beda satu level saja. Satu ke atas, satu ke bawah. Wa hadza far'uhu wa zaka asluh. Ini merupakan far'unya, cabangnya. Wa zaka asluh, dan itu adalah aslunya atau pokoknya. Wa huma yadliyani ilal mayyiti fi darajatin wahid. Keduanya ya berjarak kepada si mayit dalam derajat yang satu saja. Fakana muqtada haza, maka mestinya konsekuensinya ini adalah alla yuqaddamal ibnu 'alal abi fil irsi bit tusib. Tidak didahulukan putra atas bapak dalam kewarisan melalui asobah. Ini satu level saja bedanya. Nah, begitu. Wa min babi aula, dan terlebih lagi tidak didahulukan ibnul ibni atas ab. Logikanya dah. Mestinya kan begitu. Karena nanti kan begini, maksudnya kalau terjadi, bayangkan terjadi seorang meninggal, dia punya anak. Ini meninggal lah ya. Perempuan lah, kita pakai perempuan meninggal. Dia punya anak, tapi dia juga punya bapak. Kan hanya beda satu nih. Itu derajat. Kalau aturan tarjih tadi kan didahulukan bunuah daripada ukhuwah. Bahkan seandainya ini nggak ada, yang ada adalah anaknya, maka ini lebih didahulukan.
daripada bapak. Tetap ini jalurnya ini bunuah. Ya, paham ya? Nah, ini pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, kan seandainya ini cucu pun tetap didahulukan. Kenapa? Fakaifa kana zalik? Bagaimana bisa begitu? Nah, ini penjelasan wal jawab. Jawabannya, annal ibna jihatahu muqaddamatun ala jihatil ab. Bahwa putra arahnya itu didahulukan atas arahnya bapak, li'annal bunuwata muqaddamatun ala jihatil ubuwati kama aslam. Nah, karena memang bunuwah itu lebih didahulukan atas jihad ubuwah sebagaimana sudah kami sampaikan. Itu satu. Kemudian poin kedua, wa min nahiyatin tsaniyah, dari aspek kedua, artinya poin kedua argumentasinya, kenapa didahulukan? Ya. Faqad 'allala al-'allamatu az-Zila'i rahimahullahu sabab. Ini telah telah dijelaskan ilatnya oleh Az-Zila'i, al-'allamah Az-Zila'i rahimahullah, sebab itu. Wa bayyana bid-dalilil manquli wal ma'qul, dan beliau jelaskan berdasarkan dalil manqul. Nah, ini dalil nakli. Ya, dalil yang dinukil, artinya berdasarkan nas, wal ma'qul, dan juga dalil rasional. Annal ibna huwal 'asibul ladzi yastahiqqu ay yuqaddama fit ta'sibi 'alal ab. Bahwasanya putra itu adalah asobah yang berhak untuk didahulukan dalam taksib, dalam memperoleh asobah atas ayah. Waqad kana kalamu fi ghayatid diqqati wal ihkam. Sungguh, ini kata Shawuni rahimahullah, kalam, ya, penjelasan atau ucapan Az-Zila'i ini, uraian Az-Zila'i ini dalam puncak ketelitian dan kebijaksanaan. Ini beliau jelaskan argumentasinya Az-Zila'i. Yang pertama, amad dalilun nakli. Adapun dalil naklinya. Amad dalilun nakliyu faqauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Jadi memang ada nasnya, ayatnya. Gimana itu? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya, masing-masing itu dapat 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika ada anak. Jadi keberadaan anak ini mencegah si bapak itu kan salah satu dari abawai, mencegah dia dapat asobah, malah menjadi ashabul furud. Jadi faja'alul abi sahiba fardin ma'al walad, dijadikannya bapak sebagai sahibu fard, pemilik fard bersama anak, walam yuj'al lil wada walam yaj'al lil waladi zakari sahman muqaddara, dan tidak dijadikan bagi si anak laki-laki itu bagian tertentu, fata'yanal baqi lahu, maka tentulah sisanya itu baginya. Fadalla ala annal walada dzakara muqaddamun alal abi bil usubah. Itu menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih didahulukan ketimbang bapak dalam konteks sobah. Kemudian wa bunul ibni huwa bunun. Ibnul ibni itu ya sebetulnya ya sama dengan ibnun. Fayaqumu maqamah. Dia bisa menggantikan posisinya. Ini ketika ibnun tidak ada kan? Yuqaddamu 'alal abi aidan, maka didahulukan atas bapak juga. Nah, itu dalil aklinya. Amad dalil akli, adapun dalil akli, nah, argumentasi rasionalnya juga bisa beliau jelaskan. Wa amad dalil akliyu, adapun dalil aklinya gimana? Fa innal insana yu'atsiru waladahu 'ala walidih. Sungguhnya manusia itu memprioritaskan putranya ketimbang bapaknya. Wa yakhtaru ma'alahu ilaih, dia akan memilih hartanya untuk anaknya. Wali ajlihi, juga karena alasan anaknya, yaddakhiru ma'alahu adah, dia menabung hartanya, dia menyimpan hartanya biasanya. Wa qad bayyana dzalika shalawatullahi alaihi, telah dijelaskan juga oleh Nabi, oleh hal itu oleh Nabi shalawatullahi alaihi. Qal, beliau bersabda, al waladu mabkhalatun majbanah. Anak itu mabkhalah. Mabkhalah itu apa? Ada dijelaskan di bawah itu. Penyebab bakhil. Atau tempatnya bakhil. Wa majbanah, tempatnya takut. Yakni bahasanya annal walada yakunu sababan li bukhli abihi wa li jubni. Bahwa anak itu bisa menjadi sebab akan bakhilnya si bapak. Akan bakhilnya bapaknya, dan juga takutnya si bapak. Dia jadi bakhil dan jadi takut gara-gara ada anak. Fa innahu yabkhalu bil mali li ajli, dia menjadi bakhil terhadap harta karena sebab anak.
wa yuhibbul baqa'a wa yajbunu an liqa'il a'da'i min ajli waladih. Dan dia menjadi menyukai menyukai mempertahankan diri dan menjadi takut karena bertemu musuh min ajli waladih, karena ada anaknya. Ya. Fayakunul waladu izan aqraba liqalbil insani min walidih. Maka anak kalau begitu lebih dekat ya kepada hati seseorang daripada bapaknya. Allahu a'lam. Nah, ini argumentasi rasional ya. Tapi seandainya tidak ada argumentasi itu pun yang pertama itu sudah cukup. Ya. Allahu a'lam. Nah, simpulannya ikhwafillah, ini kaidah ya yang bisa kita petik. Terakhir di sini ya, nanti asawabil ghair kita bahas di pertemuan datang. Kaidahnya apa? Al-asabatu binafsi ini la yakunu illa zakara. Tidak ada kecuali laki-laki. Satu. Fala takunul unsa asobatan binafsiha bihali minal ahwal. Maka tidak ada perempuan itu menjadi asobah binafsiha dalam keadaan apapun. Bihali minal ahwal. Kecuali ilal mu'tiqah. Kecuali yang memerdekakan budak. Tapi kan ini juga sudah tidak ada sekarang kan. Jadi kecuali yang memerdekakan budak. Qala fir rahbiyah, berkata dalam Manzumah Rahbiyah, falaysa fin nisa'i turran asobah. Tidak ada dalam kalangan wanita satupun sebagai asobah illal lati mannat bi'atqir raqabah, kecuali yang memberikan nikmat melalui pembebasan budak. Ya, raqabah itu ya, bukan raqabih. Raqabah itu. Itu baknya salah, itu haroknya. Tidak, sebelum tamar buta itu selalu itu aturannya. Kalau ketemu kata apapun ada tamar buta di belakang, maka sebelum tamar buta itu selalu berharokat. Ya, kalau ada yang tulis kasro itu keliru. Ya. Harus fathah. Makanya bunyinya selalu muslimah, musyrikah, mukminah, raqabah, ayah, semua. Makanya selalu kalau sukun itu bunyinya nggak ada ih atau ya. Itu tambahan sedikit ya. Baik, wafilah rahimahullah. Nah, itu dalam bahasa Arab aturannya begitu. Baik ya, wafilah rahimahullah. Kita cukupkan dulu pembahasan kita. Jadi kita baru masuk satu dari jenis asobah nasabiyah. Namanya asobah bin nafs. Insyaallah nanti pertemuan datang kita masuk ke asobah bigoir dan juga asobah al-ghair insyaallah kalau waktunya cukup ya. Barakallahu lana wa lakum, hadanallahu wa yakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.